Halo semuanya dimanapun kalian berada, masih bersama Om Gudel di sini. Di video kali ini, saya akan menceritakan sebuah film berjudul 20 Hacker yang rilis tahun 2021. Film ini menceritakan tentang seorang pemuda yang bekerja sebagai penjaga warnet yang berambisi untuk membalaskan dendam ayahnya kepada sekelompok hacker. Nah, jadi dengan cara apakah si pemuda penjaga warnet ini akan mewujudkannya? So, tanpa berlama-lama kita langsung saja ke alur ceritanya. Selamat menonton dan cek kicrot. Film ini berfokus pada seorang pria bernama Jae-min. Di sini, ia sedang berbicara dengan seorang pria yang merupakan salah satu anggota dari Biro Keamanan Cyber. Yang mana ayah dari si Jae-min ini merupakan CEO di salah satu perusahaan. Namun ayahnya telah meninggal dibunuh oleh salah satu peretas yang sangat handal. Peretas tersebut memiliki begitu banyak server, bahkan ribuan. Sehingga bisa dibilang sangatlah kecil kemungkinan untuk dapat melacak keberadaannya. Sebenarnya si Jae-min ini telah menyewa seseorang untuk melacak keberadaan dari peretas tersebut. Namun, sampai sekarang usahanya belum juga menemukan hasil. Dan oleh karena itu, ia sendiri pun memutuskan untuk belajar dan juga mendalami ilmu tentang dunia perhackingan. Dengan tujuan dan juga tekadnya untuk membalaskan dendam ayahnya. Seiring berjalannya waktu, kini ia pun pada akhirnya menjadi seorang hacker yang sangat jago. Bahkan bisa dibilang kemampuannya kini sangatlah luar biasa. Jae-min ini adalah tokoh utama di film ini boy, di mana ia ini merupakan murid SMA yang cukup populer di kalangannya. Kecerdasan dan juga ketampanan dari si Jae-min ini membuatnya menjadi murid idola dan nomor 1. Namun semuanya berubah ketika seorang murid bernama Lee mendadak menjadi terkenal. Dan tentunya hal itu juga didukung dengan ketampanan yang dimiliki oleh abang Lee ini. Bahkan saking terkenalnya, Lee ini mampu mengalahkan kepopuleran dari si Jae-min. Ditambah lagi dengan seorang wanita bernama Ju-hye yang diketahui adalah wanita yang dicintai si Jae-min ini lebih memilih Lee sebagai pria idamannya. Padahal si Jae-min ini adalah teman dekatnya sejak lama. Namun karena Jae-min ini tidak pernah berani untuk mengungkapkan perasaannya, jadi Jung-hye pun hingga kini hanya menganggapnya sebatas sahabat saja. Dan tak lebih dari itu. Kemudian scene berpindah ke seorang pria bernama Leo dan juga seorang wanita bernama Hae-so. Yang ternyata mereka berdua ini terlihat sedang melakukan peretasan kepada seorang pria. Yang tak lain pria tersebut adalah Jae-min. Mereka berdua ini juga merupakan seorang hacker yang memiliki kelompok yang disebut Better World. Di sini Hae-so ini mencoba mencari tahu tentang si Jae-min. Yang kemudian, Hae-so ini merasa mulai tertarik dengan prestasi yang dimiliki oleh Jae-min. Dan di mana nantinya mereka ini akan merekrut Jae-min untuk masuk ke dalam anggota mereka. Jae-min ini bekerja sebagai operator di sebuah warnet. Dan jika dilihat, warnetnya kok nggak kayak di daerah Om Gudel ya boy. Lebih kelihatan modern dan canggih aja gitu. Kemudian di sini Jae-min pun melancarkan aksinya. Yang mana di sini ia menunjukkan kejahatan dunia cyber beraksi. Dan ia menggunakan nama samaran yaitu Hex. Di tengah-tengah aksinya, si Jae-min ini mendapatkan sebuah pesan dari orang misterius. Dan diketahui bernama You Know What. Yang intinya orang misterius ini menantang skill yang dimiliki oleh si Jae-min ini. Dan ternyata You Know What ini merupakan hacker profesional yang telah membunuh ayahnya Jae-min. Namun saat si Jae-min sedang akan menunjukkan kemampuannya kepada orang tersebut, tiba-tiba si cantik Ju-hye datang. Yang kemudian mengajak Jae-min untuk minum sekaleng minuman cap badak. Kan mungkin masuk angin ya kan. Dan karena si Jae-min ini sebenarnya sangatlah menyukai Ju-hye, maka ia pun tidak mampu untuk menolaknya. Tetapi pada kenyataannya si Ju-hye ini tidaklah peka jika disukai oleh Jae-min. Malah lebih memilih Lee untuk menjadi pacarnya. Singkat cerita, saat Jae-min sedang berselancar di dalam dunia maya, tiba-tiba ia mendapatkan sebuah pesan.
yang isinya jika Jaemin ini telah diterima menjadi anggota Better World. Orang tersebut memerintahkan Jaemin untuk segera datang ke salah satu ruangan yang ada di dalam gedung tersebut. Dan tiba-tiba Lee terlihat sudah ada di belakang Jaemin. Dan jika kita cermati, Lee ini sepertinya sedang memata-matai si Jaemin. Namun tujuan dari Lee ini masih belum kita ketahui. Oke, mari kita ulas lebih dalam lagi. Untuk menuju ke tempat yang sudah ditentukan oleh anggota Better World, Jaemin harus melewati sebuah lorong. Dan di lorong ini, si Jaemin kemudian bertemu dengan si Juhe. Di sisi lain, ayahnya Juhe yang bernama Pak Kyung terlihat sedang berbicara kepada salah satu teman sekolahnya dulu yang bernama Pak Minho. Dan Pak Minho ini merupakan salah satu investor di dunia cryptocurrency. Pak Minho ini meminta kepada Pak Kyung untuk menginvestasikan uangnya pada sebuah perusahaan yang bernama Constatria. Awalnya, Pak D ini merasa ragu, bahkan menolak. Namun, pada akhirnya dengan mulut jahanam si Pak Minho ini, Pak Kyung pun akhirnya tergiur. Kemudian, Pak Minho meminta kepada Kyung untuk menghadiri sebuah seminar. Yang mana di dalam seminar tersebut, Pak Minho akan menerangkan kepada calon investornya tentang seluk-beluk investasi di dunia kripto. Singkat cerita, Jaemin dan juga Junhee pun telah sampai di markas Better World. Dan ternyata para anggota Better World ini merupakan teman satu sekolahnya Jaemin sendiri, yaitu ada Leo dan juga si cantik Haesoo. Kemudian Leo pun mulai menjelaskan tentang visi misi yang dimiliki oleh Better World ini. Visi misinya bukan visi foya, misi foya, visi misi foya foya, bukan itu ya boy. Yang pada intinya mereka ingin merubah dunia menjadi lebih baik lagi melalui sebuah peretasan. Mantap kan boy? Melalui kelompok yang mereka buat ini, mereka berencana untuk membantu para hacker baik atau yang sering disebut dengan White Hat untuk melawan aliansi para hacker jahat atau Black Hat, atau bisa disebut juga dengan cracker. Pada awalnya terjadi sedikit perdebatan antara mereka, yang mana si Jaemin ini meremehkan kemampuan dari kelompok Better World ini. Hingga pada akhirnya, Haesoo mengungkit kembali kasus kematian ayahnya Jaemin. Dan Haesoo juga menjelaskan kepada Jaemin bahwa ia juga ingin membantu Jaemin dalam mengungkap pelaku pembunuhan dari ayahnya. Dan mulai dari sinilah kelompok baru dari Better World ini terbentuk. Cerita kemudian berlanjut saat Jaemin mendapatkan telepon dari Junhee yang mengabarkan jika Pak Kyung hendak mengikuti sebuah investasi saham yang mana uangnya saat ini akan digadaikan dengan sebuah koin cryptocurrency. Mengetahui hal tersebut, Jaemin tentu tidak akan tinggal diam. Karena Jaemin ini tahu jika koin yang akan diinvestasikan itu hanyalah koin scam yang dinaungi oleh Minho. Singkat cerita, seminar pun dimulai. Pak Kyung terlihat terheran-heran dengan apa yang dimiliki oleh sahabatnya itu dan semakin percaya dengan investasi kripto tersebut. Tanpa mereka sadari bahwa sedari tadi kelompok Better World telah melancarkan aksinya. Dan tinggal menunggu saat yang tepat untuk menghasilkan dari aksi kerjasama mereka. Dan tiba-tiba saat Minho sedang mempresentasikan perusahaan investasinya, secara tiba-tiba lampu di dalam ruangan tersebut mati. Kemudian layar utama di ruangan itu menampilkan sebuah percakapan rekaman video CCTV. Yang mana di video itu menjelaskan jika si investor tersebut akan melakukan sebuah penipuan terhadap para nasabah mereka. Video tersebut tentu membongkar kedua mereka sebagai seorang penipu yang akan menipu para korbannya dengan investasi bodong. Hal itu pun menyadarkan ayahnya Junhee untuk lebih berhati-hati jika ingin berinvestasi. Sementara itu di sisi lain, nampak seorang hacker yang diketahui bernama You Know What sedang mencari tahu lebih dalam mengenai seseorang bernama Mahex. Yang tak lain, Mahex itu adalah si Jaemin. Tapi di sini mereka tidak berhasil melacaknya dan mengetahui siapa orang di balik nama hack ini. Di sisi lain, aksi peretasan yang dilakukan oleh kelompok Better World ini tentu menarik perhatian dari Biro Keamanan Cyber milik negara dan membuka mata para investor untuk lebih berhati-hati dalam menginvestasikan uang mereka. Namun di sisi lain, hal itu mengundang para hacker jahat untuk memburu para hacker baik.
Dan hal tersebut akan sangatlah berbahaya bagi keselamatan Jaemin dan juga orang-orang yang ada di kelompok Better World ini. Singkat cerita, di malam harinya, di sini Jaemin dan Lee sedang nongkrong di suatu tempat. Mereka sedang membicarakan siapa wanita yang mereka sukai. Dan ternyata Lee juga menyukai Juhye, wanita yang disukai oleh Jaemin. Sontak hal tersebut membuat hati Jaemin ini menjadi remuk dan tak tersisa. Lanjut. Kemudian di pagi harinya, pernyataan Lee yang juga menyukai Junghae masih saja membayangi pikiran Jaemin. Dan tiba-tiba saat ia membuka laptopnya, ia dikejutkan dengan munculnya sebuah notifikasi bahwa You Know What memposting sebuah postingan baru mengenai sebuah pertukaran uang di perusahaan yang bernama Songdo, yang mana nasabah dari perusahaan tersebut akan menukarkan koin-koin kripto yang mereka miliki. Dan dengan ini, Jaemin mencoba untuk memancing You Know What untuk masuk ke dalam jebakannya dan mencuri koin-koin tersebut. Untuk itu, Jaemin pun kemudian meminta bantuan kepada temannya, yaitu Better World. Leo dan juga Haeso yang peduli dengan Jaemin dan berniat untuk membalaskan dendam dari ayahnya, mereka pun setuju untuk membantu Jaemin ini. Dan pada akhirnya mereka semua pun melakukan sebuah persiapan untuk melancarkan sebuah serangan cyber terhadap perusahaan Songdo. Di sini Jaemin memasukkan sebuah malware ke dalam server utama di perusahaan tersebut. Dengan malware itu, nantinya koin kripto milik para nasabah Songdo akan secara otomatis masuk ke dalam rekening milik Pak Kyung dan juga orang-orang yang ikut andil dalam misi ini. Jaemin yang telah selesai memasukkan malware tersebut diketahui oleh satpam penjaga gedung. Sontak saja hal tersebut tentu membuat Jaemin ini menjadi terancam. Beruntungnya Jaemin ini mampu untuk mengalahkan para penjaga gedung, sehingga ia pun berhasil mengalahkan mereka semua. Setelah berhasil keluar, malware yang dipasangkan ke dalam server utama Songdo pun terlihat mulai beraksi. Dan akhirnya koin kripto dengan jumlah yang fantastis masuk ke dalam rekening Pak Kyung dan juga orang-orang yang telah ditipu oleh perusahaan tersebut. Kemudian pada akhirnya, kini tujuan awal dari Jaemin untuk membalaskan dendam ayahnya pun mulai terlihat titik terang. Di malam setelah peretasan yang menghebohkan tersebut, You Know What akhirnya mencoba untuk menghubungi si Jaemin. Dan kemudian memerintahkan Jaemin untuk membawakannya sebuah USB drive, yang mana di dalamnya berisi koin kripto yang telah diambilnya. Dan sebagai gantinya, You Know What akan memberikan data atas kematian ayahnya. Yang ternyata orang di balik nama You Know What ini merupakan teman sekolahnya sendiri, yaitu Lee, orang yang selama ini bersikap baik, tapi ternyata ia adalah seorang pembunuh. Di sini juga terungkap jika hal tersebut didasari oleh rasa irinya terhadap si Jaemin. Sebelum Lee menjadi populer di kalangan sekolah, dia merasa jika kerja keras yang ia capai direnggut begitu saja oleh Jaemin. Hingga akhirnya ia mampu mendongkrak popularitas dan melampiaskan kekesalannya dengan membunuh ayahnya Jaemin. Ternyata di balik wajah tampanan lugunya bersarang monster yang sangat mengerikan. Kemudian, Lee ini berniat untuk memindahkan semua Bitcoin yang sebelumnya diretas oleh Jaemin melalui USB miliknya. Ternyata, USB tersebut telah disusupi sebuah malware yang dapat membackup data secara online dan otomatis. Sehingga sekarang, data-data rahasia milik Lee telah berada di dalam genggaman si Jaemin. Lee yang tak terima jika data rahasianya teretas dan tersebar luaskan ini pun menyerang Jaemin. Namun, Jaemin ini terlihat mampu mengalahkan Lee. Dengan data rahasia dan juga kejahatan Lee yang telah terbongkar, akhirnya Lee pun ditahan atas apa yang telah ia lakukan. Dan aksi peretasan yang dilakukan oleh kelompok Better World ini kini dikenang sebagai aksi peretasan yang paling berpengaruh, yang mampu mengubah dunia khususnya cryptocurrency, sehingga dapat meminimalisir investasi yang berbau sekam. Setelah semua yang telah terjadi, kini akhirnya Jaemin dan juga Junghae telah resmi berpacaran. Begitu juga dengan Leo dan Haeso. Film pun diakhiri dengan mereka semua yang siap untuk melakukan aksi berikutnya. Kemudian, film pun selesai.